Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu saking dumadi saudara-saudaraku semua yang berada di belahan Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kali ini kami akan sedikit membagikan sebuah pengalaman kami waktu kami sedang mengadakan renungan atau yang disebut spiritual di atas Gunung Keraton. Akan membahas tentang sedikit dalam kiprahnya sang kesatria Piningit di bumi Nusantara ini. Dalam hasil renungan kami ketika itu di atas Gunung Keraton itu hanya sedikit dapat pengalaman bercerita tentang kesatria Piningit yang akan memimpin dunia. Dari hasil pengalaman kami ketika itu, sang Satria Piningit itu mulai akan berjalan dari arah timur sampai ke arah barat, sebagaimana perjalanannya sang matahari terbit dari timur tenggelam di arah barat. Dan sang kesatria Piningit sendiri itu, menurut di dalam hasil spiritual saya, yang akan bekerja itu sebuah energinya di muka bumi Nusantara ini akan membangkitkan kepada jiwa-jiwa generasi penerus yang masih dalam keadaan tertidur, membangun secara merata agar penuh dengan kesadaran, agar mempunyai budi pekerti yang luhur, agar bisa memahami, bisa memberikan asuh kepada sesamanya, dan punya tata krama yang tinggi, tidak membuat sesuatu kegaduhan di dalam bumi Nusantara ini. Satria Piningit sendiri itu, kalau menurut di dalam renungan saya itu, yang disebut akan membawa Nusantara ini menjadi kemahlipah roh Jiramit Toto Gendeng Kertoraharjo atau menjadi mercusuar dunia. Ada yang mengatakan itu menjadi sebuah kiblat dunia di bumi Nusantara ini. Sang Kesatria Piningit itu sebenarnya itu cuma akan mendampingi para pemimpin-pemimpin yang berada di bumi Nusantara, dari awal pemimpin kita Bapak Presiden Soekarno sehingga Bapak Presiden Jokowi yang saat ini sedang berkarya dengan menata dalam kehidupan di bumi Nusantara ini untuk membuka gapuraning bumi Nusantara. Semoga selalu berjaya dan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan mampu melewati sesuatu rintangan, karena badai selalu itu pasti akan cepat berlalu. Kami sebagai orang kecil atau rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, hanya sedikit menyumbangkan bahwasanya dalam perjalanan saya untuk menapakilasi setiap leluhur yang ada di muka bumi ini, tentunya satu, karena kami ini asli dari lereng Gunung Slamet, kami memberikan suatu kehormatan kepada para leluhur yang bersemayam di lereng Gunung Slamet, tidak lain yaitu adalah Eyang Agung Raden Haji Cipto Negoro atau penjaga yang disebut itu Buyut Santa. Dan juga tidak lain, saya pun juga tidak lupa pula menghargai para leluhur yang berada di Serandil Kidul, yaitu Eyang Langlang Buana, Eyang Ismoil Jati Kisarjo Jati Tunggul Amoroko, atau Nyai Dewi Radiun atau Nyai Tunjung Biru, atau Eyang Agung yang disebut Eyang Syekh Murahidin. Semoga selalu mendapat suatu kemuliaan di sisinya. Dalam cerita kali ini kami bukan berarti saya memahami semuanya,
tahu akan tentang kiprah dan perjalanannya sang Satria Piningit cuman hanya segelintir saja pengetahuan saya, karena alhamdulillah saya itu sering menapak kilasi di mana ada pekerjaan leluhur yang saya tahu, tapi saya itu mencoba untuk mendekati, seperti leluhur yang ada di Kalimantan yang disebut Syekh Datuk bin Ali atau bin Abu Thalib atau yang dikenal Eyang Suryanata. Semoga saja selalu dalam keadaan itu diberi suatu kemuliaan di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam Kesatria Piningit yang disebut Ratu Adil itu, dalam karya dan kiprahnya di muka bumi Nusantara ini, tidak akan selalu itu memberikan sesuatu contoh-contoh yang tidak baik, tapi tentunya itu akan menyadarkan orang-orang yang masih salah jalan, termasuk saya pun juga tidak sempurna, masih banyak kekurangan dan masih banyak kekeliruan, tapi tentunya kita itu pun juga harus menyengkuyung, istilahnya kita itu harus gotong royong kepada sesama, memberikan suatu asah welas asih welas asuh di dalam batas kemampuan saya, karena kami ini tidak punya apa-apa. Tentunya kami punya sedikit pengalaman yang telah saya jalani, itu saya sumbangkan, barangkali itu bermanfaat. Semoga saja bumi Nusantara ini selalu akan berjaya, dan semoga selalu para pemerintahannya, para pemimpinnya diberi kekuatan yang kokoh, karena dalam perjuangannya itu melanjutkan para perjuangan para leluhur yang telah tiada. Tentunya para leluhur yang telah membuka atau membuat Jangka Jayabaya bukan suatu ramalan, akan tetapi yang disebut Jangka Jayabaya itu jangka waktu yang sekian ratus tahun, itu segala titah dan hal kejadian itu akan terulang kembali di muka bumi atau di belahan Nusantara ini. Kesatria Piningit sendiri itu, beliau saya itu mendapatkan hasil dari renungan. Beliau itu rendah hati, beliau itu punya tata krama yang tinggi di waktu itu, karena saya itu masih banyak kesalahan dan kekeliruan yang saya pernah jalani, karena manusia itu tidak sempurna. Saya sedikit diberi pengetahuan agar saya itu bisa belajar untuk di masa yang akan datang, belajar tentang kehidupan. Yang disebut belajar tentang kehidupan itu menurut beliau katanya itu kita itu harus saling menghargai, saling menghormati kepada yang lebih tua, kita itu menghargai kepada yang lebih muda, dan juga kita itu harus menerima apa yang telah kita itu diberikan takdir oleh Yang Maha Kuasa. Kita itu tidak boleh yang artinya itu punya rasa dan pikiran yang jiwanya sifatnya itu angkara murka. Kita itu harus hidup di atas bumi ini menerima yang pandung. Itu ajaran-ajaran dari beliau, karena kami sendiri itu hanya rakyat kecil yang tidak punya apa-apa dan juga tidak punya pengalaman yang begitu luas, tapi cuma hanya segelintir pengalaman, atau yang disebut kami hanya pengalaman punya sedikit, sebesarnya itu sebiji sawi. Semoga saja dalam cerita tentang Kesatria Piningit itu bermanfaat, dan apabila kurang berkenan di dalam hati panjenengan yang menyimak atau yang subscriber kepada channel kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami ini pun juga membuat YouTube selalu berpedoman. Waktu itu saya mengingat Bapak pemimpin kita, Bapak Haji Presiden Joko Widodo itu pernah berpidato bahwa kita membuat sebuah YouTube itu harus berhati-hati. Maka dari itu saya selalu, walaupun kami itu dalam keterangannya itu mungkin
kurang dalam penjelasannya, tentunya saya akan lebih hati-hati, karena kami sebagai warga negara Indonesia atau yang ada di bumi Nusantara, kami tetap harus akan menjunjung tinggi martabat sang pemimpin atau pemerintahan yang sedang berjalan. Terima kasih saudara-saudaraku, barangkali dalam pembahasan kali ini ada sesuatu kekurangan karena terlalu banyak saya ceritakan di luar sang Ksatria Beringit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah akan saya sambung kembali di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.